Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami, menumbuhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita bagaikan Raja Wali yang akan terus terbang bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita selalu ingin berada di hadirat Tuhan dan berlindung di dalam naungan-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Hadirat Tuhan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu merindukan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saat yang indah berhadapan dengannya, dan saat yang indah ketika kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat hari ini menguatkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, saat indah, oh ku berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu Yesus kekasih jiwaku, mendengar suara-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, oh menikmati kasih
kami selalu rindu akan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga selalu rindu akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi hikmat di dalam perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kita, seharusnya kita selalu memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang semakin hari semakin mendalam dengan Tuhan. Namun di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita. Kenapa? Karena itu bisa melalui kehidupan kita yang tidak benar, bisa melalui kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kehidupan di dalam kemunafikan, bisa juga melalui sifat-sifat yang egois atau mementingkan diri. Nah, tema kita untuk saat ini firman Tuhan dengan tema kehilangan persekutuan dengan Allah. Sekali lagi saya tekankan, kehilangan persekutuan dengan Allah. Nah, mari kita baca nats kita di dalam Mazmur. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 27 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, Pemazmur mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diingini oleh pemazmur? Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa pemazmur rindu dan terus merindukan, yaitu kehadiran daripada Allah. Kenapa? Karena kehadiran Allah itu sangat berharga di dalam hidup daripada pemazmur ini. Itu sebabnya ia selalu mendoakan, selalu memohon kepada Tuhan dengan berjerih lelah. Ya, nah, tidak mengenal lelah, bahkan saya katakan, ya, tidak mengenal lelah. Dia terus-menerus memohon agar selalu ia dapat, yaitu apa yang dia ingini, yaitu diam di dalam rumah Tuhan. Ini adalah merupakan kerinduan jiwa untuk selalu memiliki kehadiran Allah, selalu memiliki yaitu persekutuan dengan Allah. Nah, bahkan Allah mempunyai suatu tujuan, memanggil kita dengan satu tujuan yang sama, yaitu supaya kita mencari wajah daripada Tuhan. Coba kita baca Mazmur 27 ayat yang ke-8. Nah, Mazmur 27 ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu.
carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Inilah orang atau jiwa yang memiliki kerinduan kepada Allah, yang memiliki kerinduan untuk terus memiliki persekutuan dengan Allah. Jiwanya merindu Tuhan. Allah berfirman, carilah wajahku, maka aku cari wajahmu, ya Tuhan. Ada ketaatan. Orang yang memiliki kerinduan kepada Allah selalu memiliki ketaatan. Nah, tadi dikatakan satu hal telah kuminta kepadamu. Apa yang diminta? Diam di dalam rumahmu. Nah ya, diam di dalam rumah Tuhan. Orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan akan memiliki ketenangan di dalam hidup, akan memiliki kesejahteraan dan tidak mudah terombang-ambing dengan segala situasi yang terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, lalu orang yang bagaimanakah yang akan mengalami kehadiran dan persekutuan dengan Allah? Mari kita akan melihat bahwa orang yang akan mengalami kehadiran dan persekutuan dengan Allah adalah yang pertama, yaitu orang yang hidup di dalam terang. Ya, jadi orang yang hidup di dalam terang. Kalau orang hidup di dalam dosa, orang hidup di dalam kegelapan, ya Tuhan tidak mau hadir. Tuhan tidak mau bersekutu dengan orang yang hidup dalam kegelapan atau dosa. Mari kita akan membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ayat ini mengatakan bahwa jika kita katakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, yaitu dengan Allah di dalam Yesus, ya, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Kita bohong, ya. Kita tidak melakukan kebenaran. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan tapi kita hidup di dalam kegelapan? Karena Allah itu terang adanya. Jadi kalau kita saya memiliki persekutuan dengan Tuhan tapi hidup dalam kegelapan, itu dusta dan tidak melakukan kebenaran. Hanya orang yang hidup di dalam terang, ya, maka mereka akan memiliki persekutuan dengan Allah. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, pertama, kita memiliki persekutuan dengan Allah. Yang kedua, kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Orang yang hidup di dalam terang, ya, maka dikatakan darah Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa. Jadi dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memiliki persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim, semakin hari semakin mendalam, kita harus hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Yang kedua, siapakah mereka yang akan memiliki persekutuan dengan Tuhan?
yaitu orang yang menuruti perintahnya atau orang yang menuruti perintah Allah. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Itulah persekutuan. Dia di dalam diri kita, kita di dalam dia, menjadi satu di dalam dia. Nah, dan demikian kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi ada Roh Allah di dalam hidup kita. Itulah orang yang memiliki persekutuan dengan Allah. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, kita dapat kehilangan persekutuan dengan Allah. Itu soalnya tadi saya katakan, kita juga dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita kalau hidup kita itu tidak benar. Tadi di muka sudah saya katakan, kalau kita hidup tidak sesuai dengan perintahnya, kita hidup dalam kemunafikan, kepura-puraan. Nah, jadi kita dapat kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Itu disebabkan karena yang pertama, dosa. Dosa atau ketidaktaatan. Nah, mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 dan ayat 23. Kejadian 3 ayat 10 dan 23 berbunyi demikian. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dosa menyebabkan terputusnya hubungan dengan Allah. Dosa atau ketidaktaatan membuat persekutuan dengan Allah terputus. Waktu Hawa dan Adam berbuat dosa karena melanggar perintah Allah, tidak taat pada perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka waktu dia memakannya, sejak saat itu ia berubah. Maksud saya berubah artinya dalam hatinya tidak ada lagi damai. Ia menjadi takut, menjadi malu. Itu sebabnya ia bersembunyi. Ia mengetahui bahwa dirinya telanjang. Maka dia menyemat daun ara untuk dijadikan pakaian. Waktu Allah berjalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa, mereka dipanggil, Adam, Hawa, di mana engkau? Dan apa jawab mereka? Dia menjawab, ketika ku dengar atau ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ada ketakutan. Dosa membuat seorang menjadi takut, menjadi tidak berani bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita bisa kehilangan persekutuan dengan Tuhan kalau kita di dalam dosa
atau ketidaktaatan, hati nurani kita akan berbicara. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Adam dan Hawa menjadi takut untuk bersekutu, berbicara dengan Allah, berhadap-hadapan. Allah tahu, siapa yang beritahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Nah, dia kan tidak jawab. Akibat dosa, penderitaan mulai terjadi. Semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Nah, saya tidak perlu sebutkan, ya, sudah nanti baca di dalam Kejadian pasal 3, ya. Manusia yang tadinya sudah enak di Taman Eden, semua sudah siap, sekarang harus bekerja keras untuk mendapatkan rezekinya sampai ia kembali lagi kepada tanah, sebab manusia Adam dibuat dari tanah. Bagi Hawa, waktu melahirkan akan mengalami kesakitan. Bagi ular yang lambang daripada iblisnya, maka ia berjalan menjalar. Debu menjadi makanannya dan ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan ular. Nah, ada satu perubahan. Karena apa? Dosa. Ya. Nah, itu menyebabkan persetujuan dengan Allah hilang. Yang kedua, yang menyebabkan persetujuan dengan Allah bisa hilang yaitu mencintai dunia. Mari kita membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ada suatu larangan. Kata jangan itu berarti larangan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Siapa yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih itu akan hilang. Kenapa? Dia sudah berubah mencintai dunia. Ya. Nah, jadi inilah yang bisa menyebabkan hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Mencintai dunia berarti mengabaikan Tuhan. Mulai yaitu menyisihkan Tuhan. Padahal dunia dan isinya akan lenyap. Jadi kalau kita mencintai dunia berarti kita akan lenyap. Nah, tapi orang yang mencintai Tuhan, ia akan beroleh hidup. Penyebab yang ketiga, hilangnya persekutuan dengan Tuhan adalah kesibukan. Nah, kesibukan. Banyak orang berpikir, wah, saya melayani ke sana kemari, saudara, sibuk melayani, tetapi tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan karena sibuknya pelayanan, satu hari bisa 3 kali pelayanan, ganti sana ganti sini, sehingga tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada waktu teduh, atau saat teduh, tidak ada. Doa pun hanya sebentar, tidak ada penyembahan kepada Tuhan karena sudah dikejar waktu untuk pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan berarti saya anti pelayanan, saya kan juga pelayan Tuhan, Tapi jangan sampai pelayanan kita membuat persekutuan kita dengan Tuhan menjadi hilang. Inilah kesibukan pelayanan. Nah, saudara, ada juga kesibukan kerja. Kesibukan kerja. Jadi waktunya dipakai untuk kerja. Karena ia mempunyai satu target supaya di dalam 1 tahun ia sudah berhasil menjadi kaya, tapi tanpa mengikut sertakan Tuhan. Dalam Yakobus diingatkan,
Apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar kemudian lenyap. Jadi kita sebenarnya harus selalu mengikut sertakan Tuhan, harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ada juga orang kehilangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan karena apa? Kekuasaan. Karena jabatan kekuasaan, ya akhirnya tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ia hanya sibuk dengan kekuasaannya, ya, bahkan juga sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Waktu masih biasa-biasa, ya, ada orang waktu biasa-biasa, wah dia memiliki persekutuan dengan Tuhan, intim persekutuan dengan Tuhan tuh, waduh tambah hari tambah dalam, tapi setelah diberkati oleh Tuhan dengan limpah, mulai pudar persekutuannya dengan Tuhan. Dia sibuk dengan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak pernah memiliki persekutuan dengan Sang Pemberi berkat. Ya, jadi misalnya ada jemaat yang demikian, ditelepon oleh pendetanya, kenapa tidak hadir? Wah, saya sibuk. Ya, saya sibuk. Nah, saudara, saya pernah membaca suatu artikel bagaimana seorang pengusaha kaya yang diberkati Tuhan. Dulu waktu belum kaya, wah hebat kasihnya kepada Tuhan. Tapi setelah diberkati, sibuk dengan berkat-berkat. Ya, tiap hari hanya menghitung uang. Saat ditelepon pendetanya, ya sekali dia katakan sibuk. Ditelepon lagi beberapa hari, mulai dia marah. Ya, dia marah sama Pak Pendetanya, berkata, Pak Pendeta, apa enggak tahu? Saya ini sekarang sibuk, ya. Nah, dan apa yang terjadi? Habis berkata demikian, ya, dia kena serangan jantung, mati. Nah, coba renungkan. Dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mati karena kesibukan menghitung berkat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah, jangan lupa tetap bersekutu dengan Sang Pemberi berkat. Daud, ia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia berkata, setiap pagi dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat lain mengatakan 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dia tidak mau kehilangan persekutuan dengan Tuhan, tidak mau kehilangan kehadiran daripada Tuhan. Daniel, ya, walaupun ada surat daripada raja yang mengatakan bahwa dalam 1 bulan apabila mengadakan suatu hubungan dengan Allahnya akan dihukum, dimasukkan dalam gua singa. Daniel tidak takut. 3 kali sehari dia naik ke tempat di mana ia selalu berdoa di situ. 3 kali sehari dia berdoa dalam kesibukannya. Ia mengambil waktu untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan persekutuan dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berarti kita kehilangan segala sesuatu. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan keselamatan. Karena itu mari usahakan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu ada upah. Kita tutup dengan satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan berarti kehilangan segala-galanya. Usahakan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Nantikan kehadirannya selalu. Rindukan selalu kehadirannya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita akan naikkan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Allah mengatakan demikian. Daripadanya lah keselamatanku. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengambil atau kehilangan kehadirannya di dalam kita.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala firman. Jangan sampai kami kehilangan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami rindukan selalu kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biar Roh-Mu tetap tinggal di dalam kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Sudah semakin hari, semakin kami bertambah intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin mendalam di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Kalau saat ini ada yang dalam pergumulan hidup, Tuhan, pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan. Berkati jemaat-Mu, biar semua sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kau menguatkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.